Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini adalah hari raya Pesta Pembaptisan Tuhan. Hari Pesta Pembaptisan Tuhan, mari kita renungkan sebagai sebuah ajakan bagi kita untuk kembali mengenangkan, kembali mensyukuri pembaptisan kita masing-masing. Anda dan saya yang dibaptis ketika bayi, setiap pribadi pada akhirnya harus mengatakan amin. Saya bersyukur bahwa saya pernah dibaptis. Dan baptis itu tentu di dalam prosesnya ketika Anda dididik oleh keluarga, kita dididik oleh keluarga, kita bertumbuh dalam kebaikan karena iman, karena ketenangan batin, karena begitu banyak anugerah yang diberikan dalam iman Katolik kepada Anda, kepada saya. Bagi Anda yang dibaptis ketika dewasa, masing-masing tentu ketika dibaptis dewasa sudah memiliki alasan kenapa saya mau dibaptis. Dan dengan demikian ia bertumbuh di dalam kesadaran bahwa saya tahu ketika dibaptis hidup saya harus berubah. Demikianlah bacaan pertama yang kita baca hari ini tentang, hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah, dan kamu yang tidak mempunyai uang marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah. Semua itu menggambarkan, mengingatkan kita kepada kesadaran bahwa pada saat kegundahan kehidupan, pada saat begitu banyak tantangan hidup yang kita alami, kita punya tempat untuk bersandar. Tuhan selalu menunggu kita. Dan dalam banyak kesaksian, termasuk kesaksian saya sendiri, kita mengalami bahwa dekat dengan Tuhan, kita menemukan kedamaian. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Di dalam Tuhan, di dalam kedekatan kita, di dalam upaya-upaya doa kita, kita menemukan makanan rohani, kita menemukan minuman rohani. Pada saat-saat ini, pada ketika masa-masa pandemi, ketika banyak harapan kita, banyak keinginan kita tidak tercapai, harapan rohani, keinginan batin, kemampuan kita untuk menguasai perasaan dan segala yang kita harapkan yang tidak terjadi itu ditopang oleh iman kita, kita menemukan kembali kedamaian. Tetapi tahu, sadar bahwa ketika kita bertumbuh, ketika kita mengalami banyak pengalaman kehidupan, kita tahu bahwa hidup kita tak selamanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak selamanya kehendak Tuhan itu mudah untuk kita terima. Maka ungkapan dalam bacaan pertama tadi dikatakan dengan indah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Dalam banyak pengalaman orang beriman, akhirnya mereka bisa menemukan saat-saat di mana meskipun ada pemberontakan, meskipun ada kesulitan dan tantangan, tetapi ketika dilihat kembali ada maknanya. Maka undangan untuk kita hari-hari ini adalah mari kita menemukan saat-saat di mana kita kembali bisa berdamai dengan situasi kehidupan kita. Mau lari kemana? Tidak ada tempat lari yang lain kecuali Tuhan. Dalam doa, dalam ketenangan, kita menemukan apa yang baik untuk kita lakukan. Saya sering mengatakan, semakin kita punya masalah, semakin seringlah kita mestinya berdoa. Demikianlah Gereja Katolik mengundang kita untuk menyadari ketika setiap orang dibaptis, orang diundang untuk memiliki yang disebut sebagai imamat umum. Semua orang Katolik pada dasarnya adalah imam. Maka dalam situasi saat ini, ketika perayaan Ekaristi harus dibatasi dari sana sini, kita tidak bisa pergi ke banyak gereja. Di gereja kita sendiri pun masih harus mengalami kesulitan karena situasi zona merah di mana-mana. Maka pada saat inilah kita sadar
saya pun adalah seorang imam. Imam dalam gambaran gereja Katolik ada 3. Yang pertama adalah melakukan tugas-tugas penting gereja. Dalam arti tertentu kita mengatakan ada 3 tugas Kristus di dunia yang ingin kita lakukan sebagai orang beriman. Yang pertama adalah menjadi imam. Menjadi imam artinya menguduskan diri sendiri dan orang-orang pribadi-pribadi, saudara-saudari yang dipercayakan kepada kita. Sebagai seorang bapak, sadar saya adalah imam untuk keluarga saya. Sebagai seorang anak, kalau bapak saya tidak rajin berdoa, saya adalah orang yang bertugas untuk menghantar dia ke dalam kesucian. Sebagai seorang ibu, hal yang sama dilakukan. Setiap pribadi adalah imam di dalam dirinya sendiri dan di dalam Tuhan. Semoga hari-hari ini ketika kita tidak bisa banyak berkumpul, kita tahu saatnya saya melakukan peran saya sebagai imam. Yang kedua adalah sebagai raja. Sebagai raja, sebagai pimpinan, salah satu yang penting untuk dilakukan adalah seringkali kita harus membuat keputusan atas kehidupan kita, mengarahkan, menunjukkan arah kepada orang-orang di sekitar kita, juga kepada diri kita sendiri. Oke, sekarang dalam situasi saat ini kita itu mentok di mana-mana. Berbagai hal yang ingin kita lakukan di gereja ini, langkah-langkah pastoral yang ingin dikerjakan, banyak hal mentok. Tetapi ketika mentok itu, yuk kita buat sesuatu yang baru. Yuk kita buat sesuatu yang baru. Keluarga, mungkin dalam situasi karantina di beberapa keluarga, yuk kita buat sesuatu yang baru. Mungkin saat-saat karantina bersama bisa menjadi saat-saat di mana saling memikirkan, saling mendukung, saling mengingatkan apa yang baik untuk kita lakukan, saling merencanakan masa depan. Dan yang terakhir adalah peran sebagai nabi, imam, raja, dan nabi. Nabi artinya adalah mengingatkan, menyadarkan tentang tanda bahaya. Ada situasi-situasi kehidupan dalam diri kita sendiri, hati-hati, dengarkan hatimu. Tuhan sudah mengingatkan kamu. Kepada orang lain, dengarkan hatimu, Tuhan sudah mengingatkan kamu. Sehingga dengan demikian kita tahu rancangan kita, rencana kita tidak selalu sama dengan rencana Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, saya diundang untuk kembali menemukan kedekatan dengan rencana Tuhan, dengan menyadari saya adalah imam, saya adalah raja, saya adalah nabi. Saya bertugas menguduskan, saya bertugas mengarahkan langkah ke depan, dan saya bertugas untuk mengingatkan diri saya sendiri maupun pribadi-pribadi di sekitar saya kalau memang membuat langkah yang salah. Dengan demikian kita mengharapkan pada suatu saat nanti ketika kita dipanggil, ketika kita menghadap Tuhan, kita bisa mendengarkan atau bahkan hari ini ketika kita dalam doa kita bisa mendengarkan ungkapan yang dikatakan dalam Injil tadi. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kalau Anda adalah seorang bapak dalam situasi sulit, Anda bisa melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Semoga setiap pribadi di dalam hatinya bertumbuh di dalam kesadaran perbuatan-perbuatan yang baik, lalu bisa mendengarkan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, akhirnya saya mengatakan bahwa hari pesta pembaptisan Tuhan adalah undangan bagi Anda, bagi saya, untuk kembali menyadari dalam situasi sulit kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Ada kalanya saya tidak bisa dengan mudah mengikuti kehendak Tuhan, tetapi semoga hati kita mampu semakin menemukan ada kekuatan lain di balik fisik saya. Ada kekuatan lain dalam diri saya yang berasal dari Tuhan yang menguatkan langkah hidup kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Anda tidak sendiri, saya tidak sendiri, kita saling mendoakan. Minggu-minggu ini, 2 minggu ke depan, dan mungkin kalau situasi masih tidak memungkinkan, kita masih akan menjalani proses seperti ini, misa secara daring, dan juga berbagai hal yang harus dibatasi pada minggu-minggu pembatasan kegiatan masyarakat. Maka saya mengundang kita semua, kita saling mendoakan. Gereja sudah menyediakan doa mohon kekuatan spiritual pada minggu-minggu ini. Semoga keluarga-keluarga saling bisa mendukung satu dengan yang lain dengan doa ini. Kita dengan mendoakan doa ini, kita mendoakan seluruh umat di paroki dan juga masyarakat dunia. Saya, Mas Wisnu dan Romo Wondo berjanji kami akan melaksanakan misa harian di tempat ini, selalu membawa ujub doa bagi Anda yang ingin menyampaikan ujub doa kepada kami menerima semua kegiatan gereja sementara dihentikan kecuali kegiatan kesekretariatan dan perayaan Ekaristi online ini. Semoga dengan cara ini kita bisa saling menjaga. Ini pilihan terbaik di antara situasi yang benar-benar tidak mudah. Kita bukan satu-satunya gereja, begitu banyak gereja di sekitar kita yang juga menutup diri karena situasi pandemi yang melonjak, dengan situasi banyak di antara umat yang juga sudah terkena, ada di antara umat yang dipanggil Tuhan, tidak sedikit di antara Romo, Bruder, Suster yang kena, tidak sedikit di antara mereka juga sudah dipanggil Tuhan karena COVID. Semoga kita bisa saling menjaga, dan dalam hal ini satu hal yang akhirnya saya undang dan terus-menerus saya ulang adalah bahwa relasi antar kita, saya sebagai Romo Paroki, Romo Wondo, dan Anda semua umat di tempat kita di paroki ini, kita tidak hanya terus-menerus berrelasi secara fisik, tapi kita selalu terus-menerus mengupayakan relasi batiniah. Kami berdoa untuk Anda dan keluarga. Mari kita saling mendoakan, mohon doa juga untuk kami, gereja ini, dan segala upaya pastoral yang masih akan diupayakan pada masa-masa yang tidak mudah ini. Kita jalani bersama, kita saling menguatkan, saling mendoakan. Tuhan memberkati Anda semua. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.